Hi guys, welcome back to my channel. Day 40, One Day, One Knowledge. Nah teman-teman, jadi tadi banget aku barusan nemu satu video Reels Instagram yang muncul di beranda aku. Jadi di video Reels Instagram itu tadi ngebahas tentang satu teori komunikasi yang dipakai sama salah satu podcaster Indonesia, ya, yang kalau kita tahu channelnya itu Suara Berkelas, itu Bang Bilal ya. Nah, jadi di video itu tuh dia nge-breakdown cara Bang Bilal itu menggunakan teori komunikasinya itu. Nah, teori komunikasi ini sering digunakan oleh orang yang introvert ya, salah satunya. Nama teori itu adalah reflective listening. Jadi kita mendengarkan tapi kita berusaha untuk merefleksikan apa yang kita dengarkan itu dengan meresponnya ya, seperti itu. Nah, jadi reflective listening ini yang dijelasin sama salah satu content creator ini adalah katanya itu kita itu mendengarkan secara aktif lalu kita mengulang atau memparafrase apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi misalkan kita ini lagi podcast nih, kita lagi ngobrol sama orang gitu ya. Terus dia cerita tentang satu topik atau tentang satu hal lah. Nah, kita tuh berusaha mendengarkan dengan aktif ya, bukan hanya pendengar yang pasif gitu. Kita mendengarkan dengan aktif, tandanya apa? Kita tetap merespon, tapi kita tahu kapan kita harus merespon dan dengan cara apa kita harus merespon. Kayak gitu. Nah, jadi disampaikan oleh dia tadi adalah katanya kalau misalkan kita ngobrol sama orang, ya kita bisa memparafrase apa yang dia bilang. Bahasanya mengulang sedikit. Misalkan dia membahas tentang, ternyata komunikasi itu luas banget ya. Dengan aku belajar komunikasi, aku tuh jadi ngerti kalau omongan orang itu adalah kualitas dirinya gitu loh. Nah, kita cara meresponnya kembali adalah, oh iya benar banget. Nah, makanya dengan kita belajar komunikasi itu kan yang kamu bilang tadi, kita jadi tahu kualitas seseorang itu dilihat dari cara dia ngomong. Karena gini loh, omongan itu adalah sesuatu yang kita ketahui, kemampuan kita, ilmu yang kita tahu, lalu kita bicarakan. Nah, makanya itulah penyebab kenapa ya omongan itu adalah salah satu tempat orang bisa menilai kualitas seseorang itu. Nah, dengan kita memparafrase, lalu kita bisa memberikan statement atau pendapat, itu namanya ya reflective listening, teman-teman. Nah, makanya salah satu teori ini kita bisa gunakan sehingga lawan bicara kita atau komunikan kita itu bisa nyaman sama kita. Seperti itu. Nah, makanya ya kalau di Suara Berkelas itu luar biasa sekali ya. Bang Bilal membawakan suasana yang sangat luar biasa. Mungkin nggak terlalu heboh, tapi pembicaranya dan lawan bicaranya itu tetap enjoy dan nyaman. Karena si pembawanya dan si peresponnya itu dia aktif dalam mendengarkan. Nah, lalu caranya gimana sih biar kita itu bisa menerapkan reflective listening ini tadi? Yang pertama ya, coba kita benar-benar dengerin apa yang disampaikan sama dia. Baik itu dari perasaan dia, terus gimana maknanya, dan maksud dia ini ngarahnya kemana. Itu yang pertama, kita harus benar-benar tahu dan paham ya akan hal itu. Bukan hanya tahu saja, tapi kita paham, oh ini ngarahnya ke sini, oh dia perasaannya kayak gini nih. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah coba kita jangan memotong pembicaraan gitu loh. Karena kenapa? Kenapa aku buat konten ini? Karena aku pernah ngedengerin audiobook ya. Aku lupa bukunya apa, ngebahas tentang komunikasi. Katanya kayak gini, komunikasi itu bukan mengajarkan kita tentang kapan kita harus ngomong terus gitu loh. Jadi bahasanya tuh kayak gini, komunikasi itu, dengan kita belajar komunikasi, kita ngobrol sama orang nih, kita itu beneran memperhatikan ketika dia ngomong, kita beneran memperhatikan dan berusaha mencerna apa yang disampaikan sama dia. Kita ngobrolnya itu bukan pengen ngenyablak juga, pengen ngejawab juga, bukan. Tapi justru kita ngobrol sama seseorang itu ya, kita nunggu timing. Bukan hanya kayak, aku abis ini harus jawab apa ya? Enggak. Kita bukan nunggu timing aku harus jawab, bukan. Melainkan apa yang aku bisa dapat dari omongan dia. Itu komunikasi.
Kita bukan nunggu timing, kita harus jawab nih, kita harus ngebantah nih, enggak. Nah, kadang orang tuh kayak gini nih, contoh simpelnya. Orang lagi menceritakan tentang kebiasaan dia, misalkan dia tentang hari ini. Tau nggak sih, aku hari ini tuh dapat satu hal yang mungkin aduh sakit banget hati aku. Aku tuh pergi di satu tempat, tiba-tiba aku tuh sebenarnya ditipu sama orang. Katanya tuh kalau aku bayar sekian, aku bisa dapetin apa gitu. Ternyata nggak ada. Nah, kita sebagai komunikan harusnya memposisikan diri kita sebagai komunikan. Jangan justru kita mengadu nasib dengan cara, ya kamu belum seberapa itu, lah gua waktu itu. Nah, itu cara merespon yang salah. Harusnya kita justru ketika meresponnya itu dengan cara kayak, oh iya ya, oh emang parah. Tapi ya dari kejadian itu kita bisa tahu ya. Nah, jadi bahasanya kita berpihaknya kepada dia, gitu. Kita benar-benar menempatkan posisi kita tuh dengan perasaan yang sama, kayak gitu. Nah, makanya dengan kita menempatkan posisi dengan frekuensi yang sama, dengan perasaan yang sama, komunikasinya jalan, gitu. Tapi kalau kita justru memikirkan, wah dia menceritakan tentang ini nih, oh aku harus menceritakan hal yang sama, enggak, komunikasinya nggak akan jalan. Si komunikator yang pertama ini akan merasa kayak, loh, kok adu nasib? Loh, aku di sini pengen sharing loh, bukan pengen ngajak adu cerita, bukan. Kayak gitu. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan, ya. Nah, jadi cara yang tepat untuk kita ketika berkomunikasi, ngobrol sama orang adalah coba menggunakan reflective listening ini, ya. Salah satunya jangan motong. Dan yang terakhir adalah yang bisa kita lakukan adalah respon dengan bukan hanya omongan saja, tapi dari mimik wajah kita, gestur kita. Ya, ketika misalkan kita menemui ada sesuatu yang menarik disampaikan oleh seorang komunikator atau yang berbicara sekarang, teman bicara kita, usahakan gestur wajah kita ini harus benar-benar, wow, keren loh. Memang benar-benar nunjukin gestur yang tertarik gitu. Mengagumkan kayak, wih keren loh. Keren banget gitu. Nah, makanya dengan hal yang seperti itu, tandanya kita benar-benar memahami dan mendengarkan apa yang disampaikan sama dia. Bukan hanya kayak dia menceritakan hal, harusnya ini kagum nih. Hal-hal yang misal, tahu nggak sih aku kemarin tuh alhamdulillah banget dapetin tentang puisi, aku ngebawain puisi tentang bla 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 bla, akhirnya aku menang di situ. Kita responnya kalau, wih alhamdulillah kayak gitu. Itu flat banget. Coba kita, keren, alhamdulillah ya, kamu keren banget. Beda kan? Nah, justru dengan kita merespon yang nomor 2 tadi nih, kayak tadi nih barusan, orang akan lebih tertarik ngobrol sama kita karena dia menganggap bahwa kita betul-betul menghargai dan benar-benar pengen ngedengerin apa yang ingin kita sampaikan, gitu. Makanya saya bilang, belajar komunikasi, belajar public speaking mengajarkan kita how to respect other people. Maybe enough. Thank you for watching this video and bye-bye.